Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman sekalian, bahasan kita pada kesempatan hari ini yakni tentang bagaimana memanage sebuah dakwah dan tentang gerakan Jamaah Muhammadiyah yang merupakan contoh di mana dakwah itu termanage dengan baik. Untuk yang sebelumnya tentang sarana dakwah itu sudah saya masukkan ke dalam media dakwah ya, jadi mestinya sebetulnya sekarang ini pertemuan ke 6, ini memang ke-6, jadi yang media dan sarana dakwah saya satukan di satu tema sebelumnya. Baik, saya kira untuk pengertian manage tidak perlu dijelaskan panjang lebar ya, karena kita sudah sering mendengar itu ya, artinya untuk mengatur sesuatu menjadi lebih baik dan lebih teratur agar hasil yang didapat juga memuaskan. Kan begitu fungsi dalam manajemen. Maka dalam banyak hal juga sebetulnya kita harus bisa memanage sesuatu tersebut. Kalau tidak ya tidak teratur. Belajar pun perlu dimanage. Kalau enggak ya belajarnya acak-acakan gitu. Perusahaan apalagi sebagai seorang manajer ya harus memanage perusahaan itu agar tidak berada dalam kerugian, kan begitu. Sama dengan dakwah pun, jika dia ingin cukup berhasil dalam dakwahnya, maka perlu manajemen yang bagus, yang kuat, yang solid, yang efektif agar dakwah tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang memang diinginkan. Ya, saya kira definisi ini tidak perlu kita panjang lebar, dan substansi dari memanage itu adalah mengatur sesuatu itu untuk menjadi lebih baik. Nah, untuk itu maka dakwah pun itu perlu perencanaan. Nah, nanti kan teman-teman ini ada tugas untuk merencanakan dakwah tersebut, itu bagian dari memanage itu. Nah, sebelum memanage tentu kita harus melihat permasalahan yang ada dulu kan. Jadi kita melihat sebuah atau mau mengatur sesuatu dengan melihat kondisi yang ada. Nah, di dalam konteks dakwah tentu melihat dari objek dan juga subjek. Melihat juga dari apa yang disampaikan, materi, kebiasaan masyarakat, sehingga nanti cara dakwahnya adalah menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Nah, ini yang disebut dengan planning gitu. Kita melihat masalah, kemudian kita memberikan solusi, dan setelah itu dari mana kita mulai. Nah, disinilah pentingnya sebuah plan. Kalau Anda berdakwah kepada seorang anak kecil, tentu berbeda caranya dakwah kepada yang sudah remaja, yang sudah dewasa. Itu dakwah kepada bapak-bapak juga beda kepada ibu-ibu. Dakwah secara personal dan dakwah secara komunal, banyak orang juga akan memiliki distinguish di antara itu semuanya. Karena masyarakat itu beda, taraf umurnya beragam, kemampuan latar belakangnya tidak sama, prinsip atau planning dalam dakwah pun harus ada. Nah, selain itu prinsip yang harus ada adalah bentuk pengorganisasian dakwah dan bagaimana mengaktualisasikannya. Nah, supaya dakwah tersebut berjalan dengan baik, selain dari planning, maka cara yang paling bagus juga adalah membuat organisasinya. Jadi semacam mungkin LSM tapi bergerak di bidang dakwah, atau sebuah organisasi namun dia salah satu rencana kerjanya adalah untuk berdakwah. Nah, kalau sudah masuk di dalam sebuah set plan, di dalam organisasi, di dalam sebuah lembaga, maka prinsip dakwah, nilai-nilainya itu akan terrealisasikan menjadi lebih mudah karena berada dalam sistem komunal bersama. Jadi Anda punya organisasi, tugas kita salah satunya di organisasi ini adalah berdakwah. Nah, bagian-bagiannya ini tentu kan memikirkan bagaimana cara dakwah itu bisa menjadi lebih baik. Nah, setelah tentu ada plan, ada organisasinya, ada yang menaungi dan memayunginya, kan mengaktualisasikannya lebih mudah gitu, karena kita tidak berjalan sendiri. Kalau kita tidak dibantu akan banyak kendala ya, untuk tidak mengatakan merepotkan. Kalau cuma sendiri kan juga kita planning sendiri, dana mungkin sendiri, kemana-mana ya sendiri, jadi banyak hal yang terkuras dengan kita melakukan
sendiri. Dengan diorganisasikan, maka dakwah itu aktualisasinya bisa berjalan lebih simpel, bisa berjalan lebih mudah gitu, karena banyak orang yang membantu di sana dengan bagian-bagiannya sendiri. Dan yang terpenting setelah itu adalah mengontrol dakwah lebih mudah. Ya, jadi evaluasinya itu juga jamaah, kan banyak orang yang melihat kemudian menganggap bahwa ini ada kurang, kita bisa menambalnya, bahwa seperti ini lebih dan harus dipertahankan. Jadi dakwah itu kelanjutan, keberlangsungan, kekurangan dan kelebihannya bisa dilihat, sehingga planning itu bisa saja berubah. Bisa A, bisa B, C dan seterusnya. Nah, di situ yang terakhir itu adalah controlling, juga di dalamnya ada evaluasi. Oh, dakwah di sini tidak tepat kita ngomong begini karena latar belakangnya orangnya seperti ini. Atau di sini tidak berhasil karena yang menuturkan kurang cakap. Nah, kita perlu melakukan misalkan rencana lanjutan, harus ada pembinaan dai, misalkan, kan begitu, seperti itu. Jadi semua bentuk yang disebutkan di slide ini bagian dari manajemen dakwah itu, agar dakwah itu bisa berjalan dengan apik. Nah, Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah, kan begitu kan, salah satu pengertian Muhammadiyah memiliki planning yang sudah sangat matang untuk menjalankan dakwahnya itu tidak hanya berjalan datar, tetapi memiliki nilai implementasi yang harus dirasakan oleh masyarakat. Dan kesemuanya itu sudah dirasakan, seperti dalam bidang ekonomi, ya kan, sudah banyak tuh yang hubungannya amal usaha di Muhammadiyah, yang milik Muhammadiyah, yang dampaknya itu masuk ke dalam persyarikatan, juga untuk orang banyak gitu. Pendidikan, ini dakwah pendidikan, sekolah-sekolah Muhammadiyah banyak, universitasnya juga banyak gitu. Itu juga bagian dari dakwah, sehingga nilai-nilai Muhammadiyah dan apa yang ingin disampaikan itu lebih mudah disalurkan di dalam lembaga pendidikan. Pun dengan kesehatan, rumah sakit Muhammadiyah juga banyak kan. Itu juga bagian dari dakwah, di mana nilai-nilai Muhammadiyah juga terrealisasikan di sana. Ya, meskipun mungkin belum 100% terwujud, tetapi cetak birunya adalah cetak biru dakwah yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Pun dalam bidang sosial kan juga ada. Jadi semua ini di dalamnya lembaga-lembaga ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial memiliki nilai dakwah yang menjunjung tinggi nilai-nilai Muhammadiyah di situ. Ketika seseorang misalkan dalam sebuah organisasi, kita menginginkan sebuah gerakan dakwah seperti ini, maka gerakan dakwah itu kalau cuma ceramah-ceramah di masjid di atas mimbar-mimbar tidak cukup. Nah, kita harus memiliki strategi lain dalam berdakwah itu. Strateginya adalah mendirikan sekolah, mendirikan rumah sakit, seperti itu, agar orang mengenal bahwa ada nilai yang sedang kita perjuangkan. Kira-kira demikian ya. Nah, salah satu yang menjadi hal urgen dan penting dalam diri Muhammadiyah itu adalah dakwah jamaahnya di dalam komunitas. Nah, definisi ini sebetulnya merujuk kepada dakwah yang harus dimulai di dalam keluarga. Di situ dulu diaturnya, karena di sini pendidikan pertama. Kalau di sini lemah, kurang, atau mungkin gagal, ya gagal berkelanjutan. Meski ada 1-2 yang di keluarganya gagal, tetapi di luar itu dia berhasil. Namun yang 1-2 ini tidak menutup kemungkinan yang lebih besar dari mereka yang gagal di dalam keluarga kemudian tidak berhasil. Maka dakwah jamaah Muhammadiyah mementingkan yang pertama kali adalah di dalam keluarga ini. Kesemuanya ini adalah dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan bersama, merealisasikan diri sebagai seorang makhluk dan sebagai khalifah. Karena khalifah kan nggak bisa kita hidup sendiri. Manusia sebagai khalifah, sebagai makhluk, harus berjamaah, harus hidup bersama. Tidak ada orang hidup sendiri kemudian sukses sendiri, kan tidak ada gitu. Siapa dari Anda sukses merasa sendiri? Tidak kan? Ada bantuan orang lain, bantuan doanya, bantuan ya apapun itu, bahkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya kita ini khalifah tidak bisa sendiri, harus bersama. Karena kebersamaan itu dibentuklah sistem
berjamaah. Nah, maka strateginya ya yang dicoba disampaikan oleh organisasi ini Muhammadiyah itu menyatakan pertama tentang sesuatu kebaikan yang semuanya mengakui kebaikan dan kebenaran yang universal. Jadi di timur dan barat kebaikan itu adalah sesuatu yang bisa dianggap benar gitu. Misalkan gerakan filantropi ya, membantu sesama gitu. Membantu sesama dimanapun ya juga diakui betul kan, mau di barat mau di timur sama. Sebagai seorang manusia normal yang memang harus membantu orang lain gitu. Dasar strategi dakwahnya itu dimulai dari sini untuk kebaikan-kebaikan yang lebih besar. Kedua, untuk melaksanakan kebaikan supaya bisa berjalan dengan baik, maka perlu terorganisir, perlu diorganisasikan agar semuanya mengena, gitu. Ya kan? Karena bisa dicapai lebih banyak di dalam sebuah organisasi kebaikan tersebut dibanding dengan kita melaksanakannya sendiri. Seperti yang tadi disebutkan sebelumnya, dibentuk lembaga pendidikan, dibentuk rumah sakit, kan semua orang jadi merasakan. Daripada kita bergerak dalam kesendirian. Ini juga bagian dari yang ketiga, memenuhi amanat sebagai khalifah. Khalifah itu pemimpin, ya toh? Dan manusia harus bisa memimpin satu dengan yang lainnya. Terlebih kita sebagai khalifah harus memimpin semua yang ada di bumi. Apa yang Allah sediakan itu harus disalurkan dengan cara yang baik. Karena itu sebagai tugas sebagai seorang khalifah. Karena kita tidak sendiri, ada yang kita pimpin di dunia ini, banyak. Nah, karena banyaknya yang kita urus, perlu sebuah nilai, perlu sebuah gerakan, ya, gerakan jamaah dan juga di dalam organisasi. Yang keempat, tujuan yang juga penting dan ini menjadi sesuatu yang diinginkan oleh semua orang adalah tercukupinya kebutuhan pribadi atau untuk mendapatkan nilai-nilai kesejahteraan lebih besar lagi, karena nanti kan tentu ada pemerataan hasil, bahwa nanti setiap yang ada di sini tidak akan kekurangan karena kita semua ini membangun untuk orang dan kita juga mendapatkannya, jadinya lah sejahtera kan begitu. Nah, dengan berjamaah, dengan strategi jamaah, gerakan jamaah ini, setiap individu dalam organisasi bisa mengenal satu dengan yang lain kelebihan dan kekurangannya, sehingga kemudian diarahkannya kemana untuk membentuk pribadinya yang lebih mapan. Nah, tujuannya ya untuk apa semua ini, tujuan dakwah ini, jamaah itu dan terorganisir itu? Ya jelas sekali untuk menumbuhkan dan membina hidup yang serasi, rukun, dinamis. Bisa tercipta dengan jamaah. Kalau jamaah hancur, hancur berai. Sendiri-sendiri tidak bisa. Maka kita harus hidup bersama. Supaya kita itu rukun, gitu. Supaya dinamis, supaya kuat, ya kan? Al-ittihadu asasun aja kan begitu di dalam mahfuwat disebutkan. Persatuan itu adalah asasnya keberhasilan. Lah kalau sendiri-sendiri ya sulit berhasil dakwah tersebut. Tapi kalau bersama, nah, nilai-nilai kedinamisan bisa tercipta. Kedua, agar hidup lebih sejahtera, karena itu cita-cita dan keinginan kita semua kan. Nah, maka dilaksanakan dengan cara bersama, artinya ya susah kita sama-sama, ya senang kita juga harus sama-sama, meskipun ya kadang di dalam organisasi ya, di dalam hidup kebersamaan ada saja orang yang ingin menganggap atau mengambil keuntungan sendiri, tetapi saya kira itu jumlahnya ada ya di setiap tempat, tetapi jumlahnya saya kira masih sedikit. Maka tadi memang harus ada banyak pembinaan di dalam organisasi, itu perlu ada banyak evaluasi agar nanti semuanya bisa tercukupi kebutuhannya. Tuh. Ya bagaimanapun kita kan perlu hidup juga setiap orang kan, perlu perlu sesuatu yang kita miliki, yang kita punyai untuk melaksanakan dakwah ini juga lebih nyaman. Dan yang terakhir tujuannya adalah untuk mengantarkan jamaah ini sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang yang berpikir bahwa saya itu ingin ibadah tapi saya nggak tahu caranya gimana. Nah, cara untuk mudahnya itu ya Anda berada dalam sebuah organisasi.
ya. Organisasi banyak melakukan sesuatu yang baik, ya kan? Sesuatu yang positif. Sesuatu yang baik dan positif itu adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi simple, mudah kita cari dan mudah kita dapatkan. Tapi sekali Anda di situ, ya Anda harus bersabar, Anda harus tahan karena memang melelahkan. Ya. Dan implikasi dari gerakan jamaah ini tentu nanti pada akhirnya akan melahirkan sebuah sistem yang unggul dan inovatif karena terencana kan, karena ya teratur. Tentu akan selalu ada perubahan itu tentu untuk kemajuan, bukan malah untuk kemunduran. Dan persatuan dalam jamaah ya akan saling erat gitu. Kita akan lebih ke situ, ke jamaah kita daripada ke orang lain, kan itu sudah wajar karena kita sudah mengerti gitu. Sudah paham setiap hari bersama, misalkan bergerak bersama, keluar dan aktif bersama. Jadi tentu bisa dimengerti jika kita kemudian ingin selalu bersama anggota jamaah tersebut, sehingga konsekuensinya hubungan semakin erat. Dan yang ketiga, dapat melahirkan komunitas yang berdiri di garis depan menyiarkan syiar Islam. Dari mana didikannya? Ya dari jamaah itu. Jadi bisa muncul 1, 2, 3, kemudian bisa memberikan banyak hikmah kepada orang lain. Nah, di antara kelebihan-kelebihan yang disebutkan tadi juga banyak kekurangan. Tentunya pasti ya ada saja yang seperti itu ya. Ya seperti saya bilang tadi, ada saja juga anggota di dalam jamaah itu yang ingin mendapatkan keuntungannya sendiri, itu ingin banyak sendiri, orang lain kadang tidak dipedulikan dan bahkan ya masa bodoh gitu. Nah, ini memang berpengaruh dari pemahaman dia. Jadi minim pemahaman anggota tentang tujuan dari sebuah dakwah. Kalau dakwah itu memang harus susah, ya. Harus berat dan juga harus rugi. Tapi nilai yang dicari bukan sekedar sebuah kesejahteraan saja, itu harus sebetulnya jangan berada di atas ya, harusnya di bawahnya. Yang di atasnya itu adalah pengabdian kepada pencipta. Kalau pengabdian kepada pencipta, amal baik dilaksanakan dengan cara yang bagus, ikhlas, tulus, ya tentu akan dibalas. Tapi kalau sudah lelah, sudah capek, kemudian banyak menggerutu, malas-malasan, bosannya dimanjakan, ya sudah, akan hanya dapat kerugian saja itu. Kedua, ini masalah koordinasi di dalam organisasi ya. Terkadang ya itu tadi lemah. Ya kadang ya begitulah dalam organisasi, sering tidak ada satu kesepahaman, kemudian kadang berjalan sendiri karena merasa misalkan saya tidak bisa berdiskusi dengan ini karena ada masalah begini dan begitu. Dan sebetulnya ini yang tidak paham dengan organisasi gitu. Justru dalam organisasi itu harusnya bicara, harusnya ngomong. Ada kesulitan apa dibicarakan, bukan sulit ngomong sama orangnya lantas kita tidak mau mengatakannya. Ya planning itu akan bubar karena tidak ada koordinasi yang baik. Kemudian yang ketiga, problem yang mungkin muncul adalah lemah dari sistem kaderisasi. Kita terlalu asik masyuk dengan planning kita ke depan, kemudian orang kan juga akan berganti tuh. Karena umur kah, karena kesibukan lain kah, bisa saja dia bagus, suatu saat nanti dia pergi gitu atau dia pindah ke tempat lain kan. Nah, sebelum itu terjadi, maka sejak awal itu harus sudah disiapkan kaderisasi itu sehingga gerak roda organisasi terus bisa berjalan. Kalau ini tidak disiapkan, ya mandek. Ya. Nilai yang ingin dicapai pun tidak akan berjalan dengan baik. Jadi kesimpulan dari yang dimaksud dalam materi kita ini, sebuah gerakan apapun itu, termasuk dakwah yang kita kerjakan, perlu planning dan perlu kebersamaan, perlu organisasi gitu. Agar dakwah yang dilaksanakan, keinginan dan tujuan kita itu bisa tercapai dengan baik. Karena kalau sendiri akan banyak kesulitan yang kita dapatkan. Ya, bisa dengan 2-3 orang, bisa dengan komunal teman-teman, kan itu bagian dari planning dan berorganisasi. Misalkan satu daerah, kita bikin perkumpulan, kita mau membentuk sebuah gerakan dakwah gitu. Namanya gerakan dakwah, tetapi kemudian dalam pelaksanaannya
coba mengimplementasikan dan merealisasikan nilai atau ilmu yang Anda dapat ketika perkuliahan karena Anda melihat banyak masalah yang terjadi di kampung misalkan. Nah, itu bisa itu bersatu untuk membicarakan hal-hal tersebut. Saya kira itu teman-teman yang bisa kita bicarakan dalam tema hari ini. Mudah-mudahan itu yang bermanfaat. Syukran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.